Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar dalam jaringan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang aktivitas atletik melalui lari estafet. Di sini kita akan belajar tentang cara melakukan gerakan-gerakan dalam estafet, terutama pada perpindahan tongkat dari pelari yang pertama dan pelari yang kedua, dan seterusnya. Baik, sebelum memasuki materi, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Tujuan pembelajaran: memiliki keterampilan gerak dasar atletik melalui aktivitas lari estafet. B. Memiliki pengetahuan tentang pola gerak spesifik menggunakan lari estafet, memahami, mengenal konsep ruang dan waktu. C. Pembelajaran lari estafet yang sesuai dapat memberi pengalaman belajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan keterampilan motorik, dan menggunakannya pada situasi yang berubah-ubah. D. Memiliki sikap seperti kerjasama, sportivitas, menghargai perbedaan individu, dan tanggung jawab, serta dapat memahami budaya orang lain. Materi pembelajaran: lari sambung merupakan olahraga atletik yang tergolong nomor beregu. Lari sambung atau estafet termasuk nomor bergengsi dalam lomba atletik. Lari sambung atau lari estafet adalah salah satu nomor lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Pada nomor ini, tiap regu terdiri atas 4 atlet. Sebagai nomor beregu, diperlukan kerjasama yang baik terutama dalam pemberian dan penerimaan tongkat. Lari sambung merupakan nomor beregu yang dilakukan secara bersambung atau bergantian membawa tongkat dari start hingga melewati finish. Nomor lari sambung yang sering diperlombakan yaitu nomor 4 x 100 meter dan 4 x 400 meter. Dalam satu regu lari sambung ada 4 orang pelari, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada nomor lari sambung, ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor lari yang lain. Satu, aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet. Nah, ini memegang tongkat estafet ketika start. Caranya: 1. Memegang tongkat dengan pangkal ibu jari, jari kelingking, dan jari manis sehingga ketika start, ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan berat badan. 2. Memegang tongkat dengan pangkal ibu jari dan jari tengah hingga ketika start ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan berat badan di atas garis start. B. Aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet ketika akan memberi tongkat. Pembelajaran gerak memegang tongkat estafet ketika akan memberikan tongkat estafet lari estafet sebagai berikut. Gerakan ini adalah tongkat dipegang agak ke ujung belakang. Untuk pelari pertama, gerakan ini harus dimulai ketika start. Yang perlu kalian ingat yaitu tentang kesalahan yang sering dilakukan saat menerima tongkat estafet. Di antaranya adalah start yang terlambat, terlalu cepat melakukan start,
lari terlalu ke tengah, melihat perpindahan tongkatnya. Caranya, 1. Tangan yang menerima harus diluruskan ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke atas, keempat jari rapat, dan ibu jari terbuka. 2. Tangan yang menerima tongkat Tiga, tangan yang menerima tongkat dijulurkan ke belakang serong bawah dengan telapak tangan menghadap belakang serong atas dan keempat jari rapat menuju luar. Sementara itu, ibu jari terbuka menuju dalam. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemberi tongkat diantaranya adalah 1. Kurang berhati-hati dalam memberi tongkat, sehingga dalam pemberian atau tongkat terlalu jauh. 2. Pada waktu memberikan tongkat, pemberi berada di belakang penerima, tidak di sisi samping sehingga menginjak kaki penerima. 3. Pemberi mengayunkan tangan yang salah. 4. Pemberi tongkat tidak memberi isyarat atau tidak berteriak "ya" kepada penerima tongkat. 5. Pemberi tongkat mengurangi kecepatannya pada saat mengayunkan tongkat. B. Aktivitas pembelajaran memberi tongkat estafet cara non-visual. Nah, cara non-visual adalah teknik menerima tongkat dengan cara tidak menoleh ke belakang ketika tongkat berpindah tangan. Nah, ini ada beberapa contoh gambarnya. Cara pelaksanaannya, 1. Tangan yang menerima tongkat diayunkan ke belakang atas, telapak tangan menghadap atas, keempat jari rapat, dan ibu jari terbuka. 2. Tangan yang menerima tongkat diayun ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke bawah, keempat jari rapat, dan ibu jari terbuka. 3. Tangan yang menerima tongkat dijulurkan ke belakang pinggul, dengan telapak tangan menghadap dalam dan jari-jari agak ditekuk, sedangkan ibu jari dibuka. 3. Aktivitas pembelajaran gerak penyerahan tongkat estafet. Pada dasarnya, prinsip dasar non-visual dan visual hampir sama. Perbedaannya terutama pada nama dan cara penerimaan tongkat. Pada cara non-visual, penerima tongkat tidak melihat ke belakang atau kepada yang menyerahkan tongkat, dan digunakan pada nomor lari 4 x 100 meter. Sedangkan pada cara visual, penerimaan tongkat melihat ke belakang atau kepada yang menyerahkan tongkat, dan digunakan pada nomor lari 4 x 400 meter. Perbedaan ini disebabkan karena pada lari 4 x 100 meter, waktu per 1 detik pun sangat berharga, sebab jarak tempuh tiap lari hanya 100 meter sampai 130 meter, sehingga waktu yang sesaat itu dapat dimanfaatkan lawan untuk mendahuluinya. Lain halnya dengan jarak 4 x 400 meter. Jarak tempuh tiap lari 400 meter sampai dengan 430 meter. Sehingga apabila ada waktu sesaat untuk melihat ke belakang, tidak akan terlalu berpengaruh. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam nomor lari estafet. A. Aktivitas pembelajaran bagi penerima tongkat estafet. 1. Tentukanlah tanda setepat-tepatnya sesuai hasil latihan. 2. Lakukan start tepat pada waktu pemberi sampai tanda. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat.
3. Lakukan start secepat-cepatnya agar segera mencapai kecepatan tertinggi. 4. Waktu tangan diulurkan ke belakang, tangan jangan goyang atau bergerak. 5. Apabila terlalu awal melakukan start dan setelah kira-kira 10 meter belum terkejar, hendaknya kecepatan larinya dikurangi sedikit sehingga dapat menerima tongkat sebelum melewati batas daerah pertukaran tongkat. Jangan mengurangi kecepatan secara mendadak apalagi berhenti. 6. Agar tidak melewati batas daerah pertukaran tongkat, hendaknya start dilakukan 10 meter sebelum garis batas permulaan pergantian. B. Aktivitas pembelajaran berlari berkelompok 4-7 orang dalam satu formasi berbanjar menggunakan tongkat estafet. Cara pelaksanaannya, yang pertama, aktivitas pembelajaran diawali dengan salah satu dari kalian mengoper tongkat ke belakang dengan cara dijulurkan ke belakang. Kedua, kemudian kalian yang berada di belakang mengambilnya, dan yang berakhir menerima tongkat berlari ke barisan depan sambil membawa tongkat, dan kembali memberikan pada yang di belakangnya. Nah, pembelajaran ini dilakukan selama 2-3 menit. 5. Aktivitas pembelajaran lari sambung atau estafet bentuk perlombaan. Dalam sebuah perlombaan lari estafet, haruslah disusun suatu urutan tertentu di antara para pelari agar regu dapat memenangkan lomba. Susunan urutan pelari adalah sebagai berikut. 1. Pelari pertama. Pelari pertama harus mempunyai kemampuan berikut ini. A. Mempunyai kemampuan start yang baik dan dapat melakukan lari dengan baik di tikungan. B. Mempunyai kemampuan lari dengan kecepatan yang tinggi, tetapi daya tahannya kurang apabila dibandingkan pelari lainnya. 2. Pelari kedua. Pelari kedua harus mempunyai kemampuan berikut ini. A. Terampil dan tanggung jawab sebab mempunyai tugas ganda, yaitu sebagai penerima dan pemberi tongkat. B. Mempunyai daya tahan yang baik karena harus menempuh jarak 120 meter sampai 130 meter. C. Pelari kedua dipilih dari pelari yang kurang memiliki kemampuan di tikungan. 3. Pelari ketiga. Pelari yang mempunyai kemampuan di tikungan dengan baik, memiliki daya tahan yang baik, dan memiliki tanggung jawab yang besar karena harus menerima dan memberikan tongkat. 4. Pelari keempat. A. Pelari yang tercepat. B. Pelari yang mempunyai semangat tinggi karena sebagai penentu kalah atau menang dari regunya. Susunan pelari harus diatur sedemikian rupa berdasarkan teori dan hasil praktik di lapangan. Akan tetapi, jika tidak dilatih dengan baik dan terprogram, akan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan. Latihan harus dimulai secara bertahap dari jarak yang lebih pendek menuju jarak yang sebenarnya. Misalnya, dari jarak 4x200 meter, 4x300 meter, kemudian sampai jarak 4x400 meter, dan dilakukan secara berulang-ulang. Baik, cukup materi estafet untuk hari ini. Bila ada pertanyaan atau ada beberapa hal yang masih kalian belum jelas, silahkan komen di dalam kolom komentar. Silahkan like dan komen. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal video-video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar daring, perbanyak aktivitas gerak di rumah, patuhi protokol kesehatan, bijaklah dalam menggunakan media sosial kalian, kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, tetap semangat, salam olahraga, jaya! Sampai berjumpa lagi di dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.